kebahagiaan tersendiri nih bisa eh, mengikuti Make Cafe malam ini. Nah, acara ini adalah Make Cafe, yaitu Make Cafe itu singkatan dari Meta Coach, jadi bukan MacGyver, bukan McKinsey, tapi Make-nya tuh MC, yaitu Meta Coach Cafe. Acara ini diselenggarakan dari komunitas MCF Indonesia, Meta Coach Foundation, menjadi foundation, ini Meta Coach Foundation Indonesia, di mana rutin setiap hari Rabu minggu kedua setiap bulan. Nah, materinya materi-materi yang berkaitan dengan meta coaching system tentunya dan neurosemantics. Nah, bagi yang pertama kali bergabung, sepertinya pertama kali Pak Kodrat ya di sini ya, teman-teman yang sudah terdaftar pada belum muncul. Sebagai perkenalan bahwa Meta Coach Foundation MCF adalah salah satu lembaga coaching di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mengenal ada lembaga coaching lain, maka MCF ini adalah khusus coaching dari neurosemantics, di mana fokus utama kami adalah pada mindset seseorang. Jadi ketika kita coaching, kita bahas tentang performance, namun yang kami fokuskan adalah bagaimana mindsetnya, pola pikir dari klien kita mendukung performance mereka agar sustainable. Nah, Meta Coach Conference, Meta Coach Foundation saat ini anggota aktifnya ada 100, tadi saya buka ada 115 saat ini, di mana yang ini adalah 116, ini adalah hasil dari 7 angkatan. Jadi Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 2011 angkatan pertama dan saat ini sudah 7 angkatan. Kalau dilihat dari 7 angkatan, baru 116 ini yang aktif. Yang tidak aktif saya kira masih ada belasan, di mana mereka semua bernaung di bawah di dalam MCF Indonesia. Nah, MCF sendiri merupakan komunitas yang juga bernaung di dalam Perkumpulan Neurosemantics Indonesia atau PNSI. Nah, PNSI itu sendiri merupakan wadah untuk para neurosemantics trainer dan juga untuk para meta coach Indonesia. So, saya kira itu saja buat teman-teman yang baru bergabung. Sedikit perkenalan tentang Make Cafe, Meta Coach, dan juga Perkumpulan Neurosemantics Indonesia. Yang tak kenal maka tak sayang, semoga sudah kenal akan semakin sayang, dan ingat untuk selalu mengikuti kegiatan kami setiap hari Rabu minggu kedua. Dan malam ini selamat menikmati presentasi dari Bu Lia. So, saya kembalikan Bu Rani, terima kasih. Terima kasih Bu Mariani untuk waktunya ya. Ini sibuk banget nih Bu Mariani. Masih menyempetin buat kita sharing di sini ya. Nah, untuk sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan. Sebelum itu saya akan membacakan host rules dari kegiatan kita hari ini. Acara ini berlangsung selama 1,5 jam dan 1 jam dalam bentuk pemaparan. 15 menit tadi sudah berlalu untuk introduction dan 15 menit di akhir nanti ada sesi tanya jawab. Peserta diharapkan menyalakan video sehingga interaksi bisa terjadi. Peserta harap mengaktifkan mode mute suara selama pemaparan oleh narasumber agar kita bisa sama-sama mendengarkan narasumber dengan lebih cermat. Jika ada pertanyaan, silakan disimpan di kolom chat dan akan dibacakan oleh host, akan dibacakan oleh moderator. Akan ada foto bersama di akhir sesi. Acara ini akan direkam dan diupload di YouTube setelah acara ini selesai. Jika sinyal terputus, kita akan berusaha untuk kembali sesegera mungkin. Demikian, sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan dari host. Saya akan memperkenalkan moderator kita. Cekotim. Cekotim adalah seorang aktivis di bidang finansial. Sudah berapa puluh tahun, Bu, di finansial? Kalau saya sebutin tahunnya nanti ketahuan tuanya saya. Gitu ya? Ini Bu, sejak lahir gitu. Oh, gitu. Sejak lahir, betul. Oke, silakan saya persilakan Bu Cekotim untuk memandu acara ini. Terima kasih Coach Rani.
selamat datang kepada para peserta sharing session dari MCF ini. Tadi sudah Ibu Mariani menyampaikan prolog mengenai MCF itu apa gitu ya. Tapi kayaknya belum lengkap ya kalau dari pembicara ini kita belum perkenalkan Coach Rani. Barangkali bisa mau Coach Rani memperkenalkan atau kita todong aja Coach Lia untuk memperkenalkan diri. Gimana Coach Lia? Kita todong aja langsung. Boleh nggak ada basa-basinya Bu mungkin? Oke. Langsung kita apa namanya, kita sharing session, tapi ini kita sambil santai gitu ya. Jadi kita semua apa namanya bisa enjoy dengan kesantaian ini, tapi ilmunya juga kita serap ya. Silakan Coach Lia, sebelum dimulai kita ini dulu ya. Kita kepengen denger nih Coach Lia ini backgroundnya apa, kemudian juga bagaimana sampai perjalanannya ke sini, mungkin secara singkat Coach Lia bisa? Ya, thank you Coach Kotim dan Coach Rani. Terima kasih juga Bumar, ada Coach Denny juga, terus kemudian ada Coach Edgar, tadi ada Putri juga, kemudian ada Pak Katar juga ya tadi, sorry. Terima kasih banget sudah join online pada malam hari ini. Dan sekedar perkenalan singkat, saya juga Meta Coach. Saya saat ini berkarir sebagai Head of Controller di salah satu perusahaan multinasional di kantor pusat di Jerman. Terus kemudian juga di Meta Coach saya sudah dari tahun 2018 sampai 2024. Jadi berapa tahun? 6 tahun gitu. Dan perjalanan cukup panjang, dan untuk apa ya, mind to muscle-nya memang takes time, tapi saya yakinkan itu worth it banget. Baik secara profesional maupun untuk kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari, ilmu dari NS itu amat sangat worth it sekali. Itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Ya, terima kasih. Jadi paling enggak ilmu keuangannya tadi controller ya, sudah mumpuni, dan juga mudah-mudahan juga ilmu DNS-nya juga cukup mumpuni ya. Udah 6 tahun ya. Wah, kita udah bisa berguru juga nih sama Coach Lia. Coach Lia, saat ini kita mau bahas ini ya, Coach Lia mau sharing terkait transparansi path to independence. Ini judulnya sangat menarik dan sangat membuat penasaran terus terang. Kalau saya sendiri penasaran, pastinya juga ya rekan-rekan yang sudah ada di Zoom meeting ini pasti penasaran isinya apa gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan transparansi, kemudian juga kenapa ya perlu transparansi. Kemudian juga mungkin bagaimana yang mempraktekannya terkait transparansi dan lain-lain gitu ya. Saya terus terang belum ada gambaran, jadi penasaran banget, kepengen dengar dari Coach Lia terkait transparansi yang disebut sebagai transparansi path to independence. The time and place is yours. Coach Lia, silakan Coach Lia. Kita menyimak. Thank you Coach Kotin. Ini saya yang share slide-nya atau gimana? Saya coba share ya. Iya, boleh. Coach Lia mana yang lebih mudah? Jadi saya kira akan ritmenya lebih enak kalau Coach Lia yang share ya, kalau itu tidak mengganggu apa yang disampaikan. Siap. Ya, apakah slide-nya sudah tampak? Mestinya sudah tampak ya. Sudah kelihatan. Oke, ya teman-teman, senang sekali saya diberi kesempatan untuk bisa sharing di acara bulanan McCafe ini. So thank you sekali lagi Bumar, Coach Denny, dan juga teman-teman Cekotin, Bu Rani juga, teman-teman yang join online pada malam hari ini. Seperti tadi kata Cekotin juga, kita ngobrol-ngobrol aja, kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Jadi feel free aja untuk disambi makan, ngeteh, ngopi, atau apapun mungkin posisi leyeh-leyeh gitu. Yang saya juga amat sangat gemari. Silakan aja, feel free aja. Dan kemudian karena 3 hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan ke-79 ya. Jadi topik ini saya berusaha untuk relate-kan ke tema independence, kemerdekaan. Semoga relate. Kalau nanti nggak relate, saya akan minta tolong Bu Mariani dan Coach Jenny untuk merelatekan, gitu ya. Siap ya, Coach Jenny, Bu Maria. Thank you support-nya. Di mana original topik ini itu adalah materi dari program Master Manggung di akhir tahun 2022, 2023, 2022.
Kalau teman-teman tahu juga kan kita di dalam NS itu ada banyak program dari APG, NLP Prac dan kemudian Master Prac, dan kemarin di acara di program Master Prac itu ada ada persyaratan. Kita mesti present dulu materi yang kemudian kita mesti present skill yang terkait atau materi yang terkait dengan NS. Di mana itu juga adalah salah satu program kelulusan untuk program master di Metamind, hanya di Metamind. Tolong dicatat. Dan saya ingat kalau saya boleh flashback ya teman-teman, saat itu Bumar memberikan topik manggung master itu adalah master manggung itu adalah tentang fun dan productivity. Yang terus terang saya itu nggak relate, saya kurang relate dengan kata-kata fun. Jadi mesti fun dan produktif at the same time. Itu state-nya tuh ini, fun dan produktif. Produktif saya relate, tapi fun-nya saya nggak relate. Karena background saya yang sebagai akuntan, jadi as Cekotim tahu dan teman-teman tahu, there's no fun at all being accountant. Jadi mungkin kalau ada yang senasib dengan saya, jadi tahu paham ya bagaimana tidak fun-nya di dunia accountant itu. Terus kemudian, tapi saya teringat dengan situasi di mana saya bisa dapat dua state ini sekaligus ketika saya bisa berkomunikasi, terlibat aktif, engage dengan individu-individu lainnya yang dalam komunitas atau organisasi itu ketika ada keterbukaan, ketika ada transparansi di sini. Dan kemudian ketika Bu Mimi dan Cekotim dan Bu Rani juga minta untuk ngisi di MCF di bulan Agustus ini, otomatis saya ngulik lagi tentang transparansi karena sejujurnya saya memang ini salah satu topik favorit saya gitu, dan saya berusaha untuk terus belajar bagaimana bersikap transparan ini di dalam banyak hal gitu ya. Dan ketika saya ngulik lagi itu saya dapat aha momen lagi. Kalau transparansi ini bukan cuma untuk meningkatkan produktivitas kita yang sebelumnya di acara Master Manggung saya bawakan. Tapi ketika saya ngulik lagi, dan karena kemarin di bulan Juli kemarin baru menyelesaikan program SA Diploma dengan fasilitator Coach Denny, di mana kita belajar untuk memanusiakan manusia. Nah, di sini saya dapat aha momen lagi. Kalau misalnya transparansi ini ternyata juga memanusiakan manusia, karena membebaskan individu dari berbagai macam keterbatasan, dari berbagai macam ketergantungan, dari ketidakpastian akibat ada agenda yang disembunyikan mungkin, dari keterbatasan akibat akses informasi yang mungkin hanya dikuasai oleh salah satu pihak. Dan ujung-ujungnya ini memanusiakan manusia, sehingga mereka menjadi lebih berdaya, lebih mandiri sebagai manusia. Nah, itu prolog dari materi pada malam hari ini. Nah, bagaimana itu bisa terjadi dan apa tentang transparansi dan bagaimana itu terjadi dan skill apa yang dibutuhkan, kita langsung saja dengan apa itu transparansi. Oh ya, saya mohon maaf kalau saya ngomongnya kecepatan, silakan di-cut saja. Terus kemudian saya juga mohon maaf, ini ada beberapa slide yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya berusaha untuk menyingkat, menggabung, mengganti dalam bahasa Indonesia, tapi saya nggak dapat gitu ya. Jadi ya ini ya, saya mohon maklum begitu. Oke, baiklah. Transparansi menurut Oxford Dictionary itu adalah kualitas sesuatu seperti situasi atau argumen yang membuatnya untuk mudah dipahami. Kualitas sesuatu seperti kaca yang memungkinkan kita untuk melihatnya tembus pandang. Sedangkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara umum, transparansi itu adalah kejelasan, keadaan yang jelas. Perihal tembus cahaya, keadaan nyata, jelas jernih. Transparansi kita kenal secara umum adalah keadaan yang jelas atau kejelasan. Dan langsung saja, apa pentingnya transparansi ini? Nah, ini teman-teman MetaCoach pasti juga paham di sini, karena transparansi dan komunikasi sangat dekat dengan skill dari NS dan MetaCoach kita.
Karena kita ini sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial, kita ini selalu membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Baik itu di dalam keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak, dengan orang tua, dan kemudian ataupun di dalam lingkup usaha dan profesional kita, baik dengan tim inti kita, rekan kerja kita, rekan bisnis, dan juga dalam lingkup sosial kita yang lebih besar, di mana hubungan antar individu ini dapat berjalan dengan baik dan harmonis kalau ada transparansi, ada kejelasan satu sama lain. Karena ketika di dalam hubungan ini ada transparansi, maka individu-individu yang terkait di dalamnya ini akan lebih willing, lebih mau, lebih mampu, lebih bersedia untuk engage, untuk saling interaksi, saling berkomunikasi, saling berbagi, berpartisipasi aktif, saling support. Karena ada trust di sini, bisa saling mengerti, ada kejelasan informasi, nggak ada yang disembunyikan. Sehingga saling respect. Masing-masing individunya berani dan punya kebebasan untuk beropini, berargumentasi dengan sehat. Tidak berusaha mengontrol, tidak berusaha memanipulasi, dan juga tidak berada di dalam kontrol atau manipulasi yang lain. Sehingga jika kita gambarkan secara bertahap dalam bentuk metastage ya, bagaimana transparansi ini bisa membawa kepada kebebasan, bagaimana transparansi ini bisa membawa kepada kemandirian bagi individu. Maka penggambarannya adalah sebagai berikut. Dengan adanya transparansi, kejelasan, maka ini akan membawa psychological safety. Suasana yang aman, suasana yang nyaman. Ada trust di sini, sehingga kita merasa at home. Dan ini memunculkan ownership, rasa memiliki. Sehingga di sini timbullah engagement. Ada komunikasi interaksional, ada keterlibatan, ada partisipasi aktif. Dan ketika engagement ini terjalin baik, maka kemudian muncul suasana fun tadi, atau ide-ide yang bisa membuat fun. Dan karena fun ini vibes-nya itu positif, maka mudah bagi individu-individu yang terkait di dalamnya itu untuk saling menyuarakan opininya, saling menyuarakan pendapatnya, keprihatinannya, keberatannya, atau mungkin bahkan ketidaksetujuan di antara mereka. Sehingga di sini timbullah mutual understanding satu sama lain. Di sini membuat individu-individu tersebut bisa saling menerima kelebihan kekurangan, kemudian bisa saling berkontribusi, berkolaborasi, bisa saling bersinergi, atau bahkan bisa saling untuk mengambil resiko, berani mengambil resiko untuk mencari jalan tengah terbaik untuk pertumbuhan dan inovasi bersama. Nah, kolaborasi-kolaborasi ini yang kemudian memunculkan pilihan-pilihan yang terinformasi dengan jelas. Dan ketika pilihan ini terinformasi dengan jelas, ada akuntabilitasnya di sini. Dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga ada saling monitor di sini, ada saling pantau, ada check dan balance di sini untuk menghindari tindakan-tindakan yang sifatnya manipulatif. Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Dan ini kemudian ujung-ujungnya tadi, ini adalah memunculkan individu-individu yang berdaya, individu yang bisa memotivasi diri mereka sendiri, mampu menjadi problem solver, bukan problem creator. Menjadi individu-individu yang punya kebebasan, punya kemandirian. Nah, saya yakin teman-teman juga pasti transparansi ini tidak asing bagi teman-teman. Praktek transparansi ini teman-teman pasti sudah banyak lakukan, baik di dalam keluarga maupun di dalam bisnis dan organisasi teman-teman. Nah, contoh praktek transparansi di dalam keluarga, dan kita juga minta teman-teman juga sharing praktek transparansi apa di dalam keluarga yang teman-teman sudah lakukan, atau mungkin teman-teman terbersit untuk melakukannya. Kalau secara sederhana, praktek transparansi di dalam keluarga ini dari yang paling basic itu transparansi emosi.
bagaimana setiap anggota keluarga itu bisa mengungkapkan perasaannya, emosinya secara terbuka. Bisa berbagi emosi tanpa takut dihakimi. Di mana keluarga itu menjadi apa ya? Bisa menciptakan ruang aman, ruang yang aman, nyaman untuk anggota keluarganya untuk berbagi kelemahan dan ketidakamanan. Kemudian juga ada di dalam keluarga itu ketika transparansi komunikasi. Ada apa ya, pertemuan keluarga secara teratur, menginformasikan agenda keluarga, kemudian juga bagaimana apa ya, keluarga itu terbuka tentang sejarah keluarga masing-masing. Dan teman-teman bisa tolong untuk menambahkan secara contohnya yang ada di dalam pikiran saya itu ini, Mandok Hatta. Kalau teman-teman pernah tahu di adat Batak itu ada namanya Mandok Hatta, di mana di dalam acara itu keluarga itu menyampaikan apa yang menjadi keberatan, menjadi kerisauan, mereka ada yang minta maaf. Itu saya pikir indah sekali. Mandok Hatta itu salah satu contoh transparansi yang sederhana yang di dalam keluarga itu biasanya dilakukan pada malam akhir tahun, pergantian tahun. Boleh teman-teman chat untuk praktek transparansi di dalam keluarga yang mungkin sudah dilakukan atau yang terbersit untuk dilakukan. Ada lagi itu transparansi secara keuangan, di mana anggota keluarga terbuka untuk berdiskusi tentang pemasukan, pengeluaran, tentang tabungan, tentang utang. Bahkan juga ketika melibatkan anak sesuai dengan umurnya, mereka juga mendapat pengetahuan tentang financial information sejak dini. Itu juga akan sangat bagus. Itu teman-teman bisa menambahkan, bisa tulis di chat praktek-praktek transparansi yang sudah teman-teman lakukan. Ini untuk kita saling menambah referensi ya. Karena pasti ada something yang kita bisa improve, yang kita bisa lakukan, yang kita bisa perbaikin untuk kita bisa semakin transparan. Dan kemudian ketika kita ngomong praktek transparansi di dalam bisnis. Di dalam bisnis praktek transparansi itu pada dasarnya bisa dibagi dua ya, karena di dalam bisnis ada pihak internal dan pihak eksternal. Ketika kita bicara tentang transparansi ke pihak internal di sini itu adalah karyawan dan manajemen. Contoh yang paling sederhana itu transparansi dalam peraturan perusahaan, dalam promosi jenjang karir, bagaimana seorang karyawan bisa naik jenjang karirnya, ketika itu ada policy yang jelas, itu juga salah satu contoh dari transparansi. Transparansi dalam penilaian kinerja, dalam setting KPI, dalam penghitungan bonus, itu juga contoh sederhana di dalam transparansi di dalam usaha. Kemudian kalau ketika ngomong ke pihak eksternal di sini bisa berarti customer, supplier, investor ya, government. Transparansi di dalam ya contoh sederhana yang sering kita lihat juga itu kayak physical display. Jadi contoh transparansi pada toko roti, toko bakery, restoran, ketika mereka mengekspos dapurnya secara terbuka, sehingga konsumen bisa lihat bagaimana proses produksi bakery atau roti mereka. Nah itu menurut saya itu juga salah satu contoh dari transparansi dalam bentuk physical display. Transparansi juga bisa dalam bentuk informasi produk-produk di katalog, di website, kemudian juga transparansi di dalam bentuk report yang mungkin kita seringkali tahu laporan keuangan yang perlu diaudit juga oleh pihak independen, laporan ESG, Environmental Social Governance, yang itu juga setahu saya juga perlu diaudit, laporan CSR. Itu contoh-contoh yang biasa perusahaan lakukan di dalam mereka untuk transparansi, juga untuk mendekatkan diri kepada customer, kepada stakeholders-nya.
Ada lagi mungkin teman-teman bisa menambahkan praktek transparansi yang sudah dijalankan di dalam bisnis teman-teman, bisa di-sharingkan di sini supaya kita bisa saling menambah referensi gitu ya. Em, Coach Lia, jadi tadi yang tersampaikan transparansi itu bisa di dalam bisnis, kemudian juga di family ya, di keluarga juga ya ternyata ya. Jadi di kehidupan kita baik pribadi maupun di kehidupan di dalam pekerjaan gitu ya. Jadi kalau dilihat semua aspek ya berarti ya. Yes, benar. Benar Cekotin. Kemudian juga ternyata banyak sekali ya apa manfaat dari keterbukaan kalau kita lakukan transparansi ya, manfaatnya tuh tadi kalau dilihat lagi bisa menimbulkan trust, kemudian engage, kemudian juga ada orang bebas untuk menyampaikan terhadap ini ke kita gitu ya, terkait, kemudian juga ada juga bisa mutual understanding tadi ya. Ya. Nah, kita sekarang lagi ingin bahas mengenai contoh-contoh ya, contoh-contoh transparansi. Mungkin yang dari family dulu ya, contoh-contoh transparansi yang ada di family gitu ya, Coach Lia ya. Dari rekan-rekan, apakah ada yang mau membagikan apa mungkin pemikirannya ataupun pandangannya? Boleh langsung buka mic juga nggak apa-apa kali ya, Coach Lia ya. Nggak harus di chat ya, atau gimana enaknya? Boleh di chat boleh. Kalau untuk buka mic boleh. Oke. Kalau dari saya dulu ya, Boleh. keterbukaan ini kalau tadi kan di family itu ada keterbukaan masalah emosi, komunikasi, keuangan. Nah, yang saya kepikir ya, keterbukaan masa lalu gimana ya? Kadang-kadang kan itu juga jadi isu ya di dalam itu, transparansi terhadap masa lalu gitu ya. Biasanya kan orang kalau sebelum berkeluarga atau gimana kadang-kadang kepengen ini ya. Gimana Coach Lia mengenai itu? Atau juga dari teman-teman nih? Coach Lia dulu deh, yang termasuk yang kita perlu transparansi atau gimana ya Coach Lia untuk masa lalu nih di dalam family ini? Ini biasanya ngomongin masa lalu nih biasanya ketika ada dua orang sepasang yang mereka mau jadian, terus mereka mau membina rumah tangga ngomongin masa lalu. Nah itu justru itu kritikal banget, keterbukaan akan sejarah keluarga, masa lalu, keterbukaan secara personal itu bahkan perlu perlu dijelaskan secara terbuka, secara transparan gitu. Karena supaya tidak ada dusta di antara kita, tidak ada penyesalan nanti di kemudian hari, tidak belikan kucing di dalam karung istilahnya. Iya, iya, iya. Betul. Itu Um, contoh. contoh itu ya. Kita belum ada ini nih, belum ada dari teman-teman. Boleh. Kita mau lanjut dulu atau gimana, Coach Lia? Boleh, baik. Maksudnya Baik. Coach Lia mau enggak? Silakan. Oke, thank you, Cekotin. Ya, ya, itu tadi contoh di dalam transparansi di dalam keluarga secara sederhananya dan juga contoh di dalam bisnis secara secara praktek yang sering kita temui gitu ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan lagi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya juga, ketika kita bersikap transparan, ini apakah ada batasannya? Karena kita juga perlu perhatikan ya, ketika kita bersikap transparan ini, kita perlu balance ini supaya jangan sampai malah oversharing gitu ya. Jadi perlu ada rambu-rambu bagaimana kita memanage transparansi ini sehingga nanti ujungnya tidak merugikan kita. Nah, secara singkat di sini ada 3 hal yang kita perlu perhatikan ketika kita akan bersikap transparan ini dalam rangka untuk membalancekan ya. 3 hal ini kita perlu pikirkan dulu. Siapa penerima informasi yang akan kita sampaikan ini? Relevansinya apa? Ketika kita menyampaikan ini ke dia, pertama. Terus kemudian kedua, dalam konteks yang bagaimana? Tujuannya buat apa? Kita perlu jelas juga. Ketiga, apa potensi, dampak, atau konsekuensi akibat sampainya informasi ini ke penerima? 3 hal ini yang kita perlu pegang. Contoh sederhananya, di dalam bisnis,
itu kita biasanya ada apa ya, kayak product development phase gitu ya, rencana pengembangan produk. Atau mungkin contoh secara pricing strategies ya kan. Dua hal ini itu perlu dikomunikasikan ke pihak internal. Seperti contohnya ya seperti kayak ke bagian lab, ke bagian produksi, warehouse, ke HR mungkin, ke finance, ke costing dan sebagainya. Yang terkait di dalamnya yang dalam rangka untuk pricing strategies atau dalam rangka untuk phase development dari suatu prototype produk baru. Ini kita perlu komunikasikan. Konteksnya itu untuk kolaborasi, untuk KPI bersama. Pertanyaannya apakah ini perlu sampai ke pihak eksternal? Jelas tidak, apalagi ini dalam rangka development phase. Jelas tidak. Ini hanya untuk pihak internal saja. Dan dalam konteks untuk kolaborasi, untuk mencapai KPI, mencapai goal bersama gitu. Dampaknya apa? Dampak positif tadi adalah untuk kolaborasi bersama. Dampak negatifnya apakah ada? Ada. Dampak negatifnya adalah bisa terjadi penyalahgunaan informasi. Karena ketika informasi yang sifatnya private, confidential ini sampai ke tangan pihak ketiga, tentunya ini akan membahayakan perusahaan. Nah, kemudian biasanya langkah untuk mitigasinya gimana? Nah, biasanya ini selalu ada NDA, Non-Disclosure Agreement, yang karyawan perlu tanda tangani, terutama untuk hal-hal yang sifatnya private, confidential, yang sifatnya high security, itu apa ya, individu-individu yang terlibat di dalamnya mereka perlu taken dan mereka perlu patuhi. Dan biasanya juga ya banyak perusahaan itu yang ngasih training materi tentang compliance, tentang data protection security, company code of conduct, itu kepada setiap karyawan baru selama masa probation, dan itu selalu diulang 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Training itu selalu diulang. Tujuannya apa? Supaya apa ya, karyawan ini tahu bagaimana mereka bisa mengklasifikasi suatu data atau informasi itu private confidential, atau kalaupun memang private confidential, security-nya apakah kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, dan kemudian bagaimana mereka perlu menyikapi informasi yang sifatnya private dan confidential itu. Itu adalah contoh sederhana bagaimana kita memitigasinya. Itu yang terpikir di saya. Contoh sederhana mungkin di dalam keluarga ya, ketika tadi bagaimana kita memagarinya, siapa penerima, konteksnya bagaimana, potensi dampaknya apa. Di dalam keluarga, contoh sederhana ini yang Bu Mar juga sering kali bilang juga gini, pisahkan antara mana benar dan mana bijak. Sehingga ketika kita tahu apakah ini bijak untuk dilakukan, ini memang benar, tapi apakah ini bijak? Contohnya mungkin ada informasi yang sensitif tentang ya seks pernikahan, ketika disampaikan kepada anak usia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tentu perlu dengan konten yang berbeda dan perlu dengan penjelasan yang berbeda, tujuannya apa, konteksnya bagaimana, dan juga perlu secara bijak untuk menyampaikan. Itu contoh sederhana bagaimana kita perlu untuk membalancekan ya. Kemudian oke, baiklah. Saya lanjut boleh ya? Silakan Coach ya, silakan Coach Lia. Kemudian secara prakteknya nih, gimana sih caranya agar kita bisa bersikap transparan? Karena tadi kita sudah tahu tentang apa itu transparansi, bagaimana kita bagaimana transparansi bisa membawa kepada kebebasan dari individu. Nah, sekarang kita perlu tahu nih skillnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersikap transparan ke orang lain? Dan bukan cuma itu aja. Bagaimana supaya kita bisa menciptakan suasana, menciptakan lingkungan yang transparan, sehingga memunculkan rasa aman, nyaman, supaya orang lain juga bisa bersikap transparan kepada kita. Ya, supaya ada kejelasan, supaya kita tidak menerima informasi yang menyesatkan itu. Dan yang terpenting dalam komunitas atau organisasi itu supaya ada engagement tadi, supaya ada trust, engagement, interaksi, komunikasi yang saling terbuka, yang ujung-ujungnya bisa saling memberdayakan individu-individu yang berada di dalamnya.
Nah, untuk menjawab ini, maka kita ada 3 skill di sini. Oke, kita akan bahas satu-satu. Skill yang pertama itu adalah tentang be genuine, be authentic. Untuk menjadi transparan, maka kita perlu be genuine, be authentic. Menjadi apa adanya kita, menjadi manusia yang memang tidak sempurna, punya kekurangan, punya kelebihan. Kita jujur dengan kelemahan dan kelebihan kita. Kita menunjukkan sisi manusiawi kita yang otentik. Karena ketika orang lain melihat sisi manusiawi kita yang otentik, mereka akan cenderung lebih mudah untuk menerima kita karena merasa aman. Nah, di sini saya ada masukan juga, ini 3A, accept, appreciate, all. Ini di NS NLP itu ada state elicitation, state management, yang kita bisa pakai untuk memunculkan authenticity kita. Accept, appreciate, dan all. Accept itu kita menerima diri kita secara utuh, kelebihan dan kekurangan kita. Kemudian ketika kita mengapresiasi, kita tuh hanya kita bisa mengapresiasi kalau kita mengenali diri kita sendiri lebih baik. Kenal dengan kelebihan kekurangan kita, tahu dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita percayai, apa yang penting dalam hidup kita. Dan kemudian kita bisa appreciate diri kita ketika kita mengurangi kebiasaan untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena tiap-tiap kita tuh kan journey-nya beda, diciptakan unik gitu ya. Ini saya juga ingat nih, ada salah satu artikel yang saya pernah baca ya. Kenapa manusia itu suka membandingkan? Itu menurut artikel dari hasil survei itu ada dua hal. Pertama, mencari validasi. Alasan sederhananya itu adalah kita ingin memastikan posisi kita tuh berada di mana. Nah, ini ujungnya tuh bisa inferiority, bisa merasa minder, bisa superiority complex, bisa merasa sombong. Ujung-ujungnya ini bikin mental health issue kalau kita yang nggak cepat aware. Kemudian hasil survei yang kedua itu adalah tujuan membandingkan itu untuk mencari motivasi, mencari inspirasi. Namun yaitu kita perlu tahu batasannya supaya ketika kita membandingkan ini kita jangan sampai tadi menjadi inferior atau merasa superior. Dan kemudian yang lebih penting adalah apa yang kita bisa improve, yang kita lihat dari mereka, yang kita bisa improve untuk diri kita. Dan sebenarnya ketika membandingkan itu ya akan lebih baik ketika kita membandingkan diri kita dengan kita di masa lalu atau apa diri kita di masa depan dengan diri kita sekarang, sehingga kita bisa fokus ke diri kita sendiri. Dan set yang ketiga itu awe. Awe itu awesome ya, kagum, mengagumi diri kita sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Dengan cara mensyukuri keberadaan kita, mensyukuri keberadaan orang-orang di sekitar kita. Punya jurnal syukur, jurnal pencapaian, mungkin itu event yang tampaknya sepele, remeh-temeh. Even mungkin ketika kita berada dalam kondisi terpuruk kita, selalu ada hal yang kita syukuri pastinya. Ya. Dan kemudian untuk skill yang kedua itu adalah skillnya be mindful, berkesadaran, hadir utuh, hadir penuh di sini. Saya yakin teman-teman juga sudah banyak yang belajar mindfulness, karena di NS juga ada kelas mindfulness nih ya. Mindfulness menunjukkan pikiran kita yang hadir penuh, kesadaran yang utuh penuh dengan memaksimalkan indera kita, panca indera kita untuk turut hadir. Nah, di sini untuk menjadi transparan kita perlu punya sikap yang berkesadaran untuk observe. Untuk peka mengamati apa yang ada di depan atau di sekitar kita tanpa memberi penilaian apapun. Just observe, hanya mengamati. Karena ketika kita mindful, kita bisa lebih peduli, kita bisa lebih mengapresiasi, dan memberikan rasa aman ujungnya kepada orang lain atau mereka yang berada di sekitar kita. Skill yang ketiga, kita perlu be clear. Jelas dengan apa yang kita katakan. Sehingga ketika kita menyampaikan informasi, kita perlu memastikan bahasa yang kita gunakan itu sederhana. Terus kemudian grounded dalam arti
mudah dimengerti oleh kawan bicara atau lingkungan di mana kita berada. Tidak menggunakan istilah-istilah khusus. Kalaupun terpaksa kita menggunakannya, ya kita bisa menjelaskan juga itu apa. Dan kalaupun kita akhirnya menyampaikan pandangan kita yang sifatnya pribadi, ya kita perlu sampaikan. Karena kita di sini juga perlu memastikan informasi yang kita sampaikan itu objektif, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tujuannya itu supaya informasi itu tidak bias, tidak misleading, tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi kita. Oke, kemudian ketika kita sudah mampu punya skillnya untuk bersikap transparan, maka kita perlu mampu juga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif agar orang lain juga bisa bersikap transparan. Caranya dengan membangun hubungan, building rapport. Kalau tadi di awal itu kita adalah being authentic, menunjukkan sisi manusiawi kita yang asli, yang apa adanya, itu tahap awal sekali untuk membuat orang lain nyaman, aman, merasa aman dengan kita. Maka tahap berikutnya itu adalah kita perlu menyamakan frekuensi dengan orang yang kita ajak ngobrol. Kita perlu building rapport. Caranya itu adalah dengan matching dan pacing. Nah, di sini teman-teman yang sudah NLP Prac ataupun yang SCMC, Bumar juga seringkali menyampaikan ya matching itu apa, pacing itu apa. Saya cuma mau mengingatkan sedikit ya, matching itu adalah ketika kita menyamakan diri dengan orang yang kita ajak ngobrol yang tampak langsung di luar. Contohnya gerakan tubuh dari gesture, arah mata, dan kemudian juga volume suara, tempo, gitu. Dan kemudian ketika kita pacing, secara sederhananya pacing itu memahami hati dan pikiran dari orang yang kita ajak ngobrol, dari kawan bicara kita. Menyamakan apa yang ada di dalam. Di dalam ini contohnya seperti nafas, energi, intonasi, apa ya, pemilihan kata, pemilihan gaya bahasa. Dan kemudian skill yang kedua dalam menciptakan lingkungan yang membuat orang lain untuk bisa transparan dengan kita, itu adalah listening, mendengarkan. Dasar dari mendengarkan ini adalah juga sama, be mindful, berkesadaran. Nah ini kalau Bumar seringkali bilang bahwa be mindful itu kayak kita memberikan hadiah kepada orang yang kita ajak ngobrol. Hadiah kita tuh hadiah kehadiran penuh kita dengan kawan bicara kita. Karena listening bukan cuma sekedar listening, tapi listening juga dengan observing. Listening tuh bukan dengan telinga doang. Listening itu juga pakai mata. Jadi maksudnya ini kita menerima informasi bukan hanya dari yang kita dengar, tapi juga dari yang kita lihat. Tidak memberi penilaian apapun tanpa memberi label, judgment, tidak menganalisa, tidak mengevaluasi juga. Kalau teman-teman tahu istilahnya yang apa, know nothing state ya, cepotin ya. Ya, just listen and observe. Listen and observe ya. Yes, betul. No, nothing state ya, betul. Peka mengamati informasi yang tersedia, baik verbal maupun yang non-verbal. Karena ketika kita mendengar dengan telinga dan dengan mata kita, itu kita bisa mendapatkan informasi yang lebih utuh. Bukan cuma hanya sekedar yang diucapkan, namun juga yang secara non-verbal. Itu. Sehingga contoh sederhananya, kalau seseorang bilang, saya happy misalnya, atau saya senang, tapi ekspresinya biasa, ekspresinya datar-datar saja. Nah, ini apakah ini informasi yang jelas untuk kita terima? Jika kita menerima informasi yang kita rasa kurang jelas atau yang kita rasa tidak jelas, saatnya bagi kita ini untuk mempraktekkan skill yang ketiga. Skill apakah itu? Ya, ketika kita mau untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan, supaya orang bisa juga ngomong transparan dengan kita.
maka kita perlu jelas dengan informasi yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Ketika tadi kita sudah mendengarkan dengan mindful dan ternyata ada informasi yang kita kurang atau tidak jelas, maka kita perlu bertanya. Karena hanya dengan bertanya kita bisa memperoleh kejelasan. Secara sederhana itu ketidakjelasan di dalam informasi, ketika kita mendapatkan informasi itu bisa terjadi karena adanya deletion, ya, ada informasi yang ke-delete, ada deskripsi yang nggak jelas, SPOK yang disampaikan oleh kawan bicara kita itu nggak jelas. Nah, itu ada yang ke-delete. Dan kalau itu memang penting buat kita, relevan untuk kita dapatkan informasinya, maka kita perlu bertanya. Atau mungkin ada istilah-istilah yang kita nggak paham. Atau mungkin ada pandangan subjektif yang disampaikan sebagai pandangan umum. Ada generalisir di situ. Kita juga bisa bertanya. Kemudian juga ketika ada pembiasan hubungan sebab akibat yang nggak jelas. Nah, itu kita juga perlu bertanya. Jadi segala sesuatu yang kita rasa kita tidak jelas, kalau Bumar sering kali bilang, maaf ya Bumar, saya sering mengutip Bumar. Bumar tuh sering kali bilang, kalau ketika ada orang ngomong, videonya tuh error, video yang ada di dalam pikiran kita itu tuh error, itu tidak tergambar dengan jelas. Nah, itu saat kita perlu bertanya. Terutama ketika itu relate sesuai dengan kebutuhan kita. Maka kita perlu bertanya. Karena hanya dengan mengajukan pertanyaan, selain itu untuk kita mendapatkan kejelasan, kita tuh juga menunjukkan kepada kawan bicara kita, kalau kita peduli, kita mengapresiasi apa yang dia sampaikan, kita terbuka, dan kita ingin tahu untuk mendapatkan informasi yang jelas. Dan ini ujungnya itu bisa membantu kawan bicara kita untuk bisa bersikap transparan kepada kita. Gitu. Iya. Ya, gimana Cekotin? Enggak. Oh, silakan. Tadinya saya mau ini, jadi untuk membuat seseorang itu transparan juga diperlukan skill dari kita ya. Betul. Skill, kemudian juga tadi juga menciptakan satu situasi yang membuat yang di hadapan kita atau siapapun itu menjadi mudah untuk menjadi transparan gitu. Dan juga seperti listening itu tadi nggak hanya di permukaan ya, listening itu bukan cuma apa yang kita dengar gitu ya, tapi benar-benar kita harus bisa membaca. Kalau nggak didengar berarti yang lainnya harus kita lihat lagi gitu, gesturnya dan lain-lain gitu ya. Dan jangan lupa nanya gitu kali ya. Kadang-kadang kita suka males nanya gitu. Oh iya, silakan dulu, maaf Coach Lia. Nanti abis ini kalau sudah semua terpaparkan, kita buka untuk tanya jawab karena di chat juga ada beberapa komen juga ya. Emang nggak, silakan Coach Lia. Lanjut. Ya, dan ini ya bertanya ini itu memang sangat powerful ya. Saya dulu pernah punya atasan itu yang dia bilang dia orang Jerman, base-nya di China. Ketika pertama kali ketemu, dia yang pertama kali bilang jangan segan untuk bertanya karena there is no stupid question. Nggak ada tuh yang namanya pertanyaan-pertanyaan bodoh. Karena ibaratnya ya majority, hampir semua ilmu pengetahuan ini di dunia ini tuh berawal dari pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya sederhana, pertanyaan yang tampaknya remeh-temeh. Dan pertanyaan itu selalu membuat kita mikir, akhirnya memunculkan kesadaran-kesadaran baru. Sehingga kita bisa untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Sehingga itu muncullah selalu ada inovasi baru, kemudian ada perkembangan-perkembangan baru, ilmu-ilmu baru. Dan itu membuat kita untuk jadinya terus mikir, berani untuk out of the box. Jadi beranilah untuk bertanya dan kemudian milikilah keterampilan untuk bertanya. Dan di meta coaching di NS ini itu kita belajar detail banget ya, Cekotin ya, tentang semua keterampilan-keterampilan tadi. Keterampilan mendengarkan, keterampilan bertanya, keterampilan membangun hubungan, menyamakan frekuensi, berkomunikasi dengan orang lain, keterampilan inducing state, bagaimana kita
apa ya, inducing state itu di dalam bahasa Indonesianya ya, membuat orang untuk lebih masuk, mempunyai kesadaran baru, itu memancing orang untuk lebih punya kesadaran baru dengan kita memancing state-nya dia, juga keterampilan untuk memberikan feedback, keterampilan untuk menerima feedback. Itu kita semua belajar di NS. Dan keterampilan itu yang kita belajar di NS dan di meta coaching khususnya ya, itu banyak sekali manfaatnya. Baik untuk hidup kita secara pribadi, personal, di dalam keluarga, di dalam komunitas kecil kita, ataupun juga di dalam komunitas besar kita, di dalam masyarakat kita. Dan ini life skill ya, kalau saya bilang. Life skill ini sangat berguna sekali untuk kemajuan hidup kita. Salah satunya adalah untuk membantu kita untuk bisa bersikap transparan, karena di sini kita bicara dalam konteks transparan ya. Ini penting dalam rangka untuk kita bisa bersikap transparan, untuk kita bisa membuat orang lain juga agar bisa bersikap transparan juga kepada kita. Begitu. Sehingga ini saya sudah sampai di akhir, ini saya langsung ke summary, atau gimana? Baik, sebelum summary mungkin kita coba bahas apa yang tersampaikan oleh rekan-rekan. Ada yang sharing di dalam chat ya. Ya, sorry. Mungkin nanti Coach Rani. Ya toh dek yo gawate ngono lho ayo. Coach Rani bisa ya, ada yang bocor? Iya iki. Maaf. Boleh di-assign nggak? Lia Mesti ngotot hostnya ya? kok dek. Bukan Dia bilang besok Kurniawati kebetulan Selamat kesasar. ini di sini. Bukan. Bisa jadiin saya co-host nggak, Lia? Soalnya hostnya Lia. Makanya. Oh gitu. Coach Lia minta Kayak tolong dikei bisa di sesuatu mute kan yang ya balas-balas kan. inisialnya K. Saya tuh nggak pernah nge-mute orang loh, by the way. Bentar. Iki piye carai? Kurniawati, ya saya boleh jadiin host nggak? Co-host nggak? Oke. Iya. Ya. Udah ini, Udah ya? udah nggak ada suara. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut aja. Kita sudah bisa lanjut. Nanti kalau memang udah bisa jadi co-host, nanti ini ya, apa bisa dicoba untuk mute kalau memang masih ada suara. Tadi dari ini apa? Dari Pak Kartiko ya. Jadi gini, yang ditulis oleh Pak Kartiko. Jadi transparansi juga ada filternya, katanya. Nah, jadinya tetap disebut transparankah, gitu ya? Jadi transparansi versus transparansi, istilahnya transparansi versus transparansi, quote unquote. Jadi tadi yang jadi pertanyaan, apakah dengan adanya filter itu masih bisa disebut sebagai transparan gitu? Kalau Coach Lia seperti apa? Nah ininya pandangannya ya terhadap statement ini atau pertanyaan ini dari Coach Kartiko. Karena itu betul apa yang dikatakan oleh Coach Kartiko. Tapi kembali lagi, ini kita perlu bijak juga. Jadi benar versus bijak. Jadi tentu bijak yang apa ya? Apakah ini relevan untuk disampaikan? Apakah ini sesuai konteksnya? Gitu. Dan apa dampak yang kemudian timbul? Itu apa ya? Itu garis batasnya supaya kita bisa bijak, benar versus bijak tadi. Mungkin ya, silakan. Baik. Iya, ini apa namanya, valid ya. Maksudnya lain juga dengan pemikiran saya juga, dalam artian kita tetap masih bisa transparan, tetapi menyikapi transparan itu juga perlu bijak seperti Coach Lia sampaikan gitu ya. Satu tadi relevansinya, tadi ada 3 clue sebetulnya yang kita harus menyikapi, perlu supaya balance ya, tadi Coach Lia sampaikan kan. Itu kayak psikologi. Referensi jangan sampai, pertama jangan relevansinya seperti apa, kemudian konteksnya apa, tujuannya, kemudian konsekuensinya. Jadi itu yang perlu kita timbang ya Coach Kartiko. Jadi ya tetap kita transparan, hanya kita perlu mempertimbangkan apa manfaatnya juga, konsekuensinya dan lain-lain. Jadi saya kira itu sudah terjawab ya. Kemudian apakah BPIP transparan? Aduh, saya nggak ngerti nih BPIP apa. Kalau Coach Kartiko bisa memperjelas, itu minta tolong perjelas ya nanti di chat ini.
menciptakan transparansi, apakah artinya transparansi adalah sebuah frame? Apakah Coach Lia menangkap pertanyaan ini? Clear nggak, Coach Lia? Di sini Coach Kartiko menanyakan menciptakan transparansi, apakah artinya transparansi adalah sebuah frame? Apakah bisa? Menciptakan transparansi, apakah transparansi adalah sebuah frame? Frame. Frame of mind bisa jadi ketika kita menciptakan transparansi, kita bersikap transparan, itu kita juga ada frame di situ bahwa intensi kita ini apa dalam rangka kita bersikap transparan, intensi kita apa sehingga frame kita ini apa. Ya, jadi bisa juga sebagai frame gitu ya. Bisa juga sebagai frame. Silakan yang lain. Kita di sini bisa saling ngobrol. Maksudnya kalau ada yang punya pandangan lain bisa langsung di unmute aja. Kita bisa ngobrol santuy di sini. Betul. Pak Kartiko, kalau Pak Kartiko memungkinkan untuk buka mic juga kita bisa discuss di sini Pak Kartiko. Coach Kartiko silakan. Atau rekan-rekan yang lain ya. Di sini ada banyak meta coach juga, ada juga peserta yang di luar meta coach. Silahkan feel free untuk berkomentar ataupun memberikan kontribusi pemikiran gitu ya, sehingga kita semua akan menjadi lebih kaya lah, makin kaya dengan kontribusi dari rekan-rekan semua. Silakan. Di sini ada Butri, kemudian Ibu Yuli, kemudian ini di sini Pak Kodrat. Pak Kodrat dari awal tadi sudah mulai join. Ibu Novitri, Ibu Mimi, Bu Umar, monggo Bu Umar. Kalau memang ini Coach Edgar, silakan. Halo. Oke. Ya, nih Coach Kartiko. Coach Kartiko. Ya, silakan, Coach. Silakan. Iya. Selamat malam. Gimana? Malam, Coach. Malam. Jangan susah-susah ya pertanyaannya atau apa-apa gitu. Gimana, Kok sudah memprediksi susah? Enggak, bahasanya bijaksana bijaksini tuh bikin pusing nih, bacanya apa ya? Kayaknya endingan Iya, kita dengar bijak kan dari ada bijaksana atau bijak sini gitu. Oke, Coach. Iya. Lanjut, Coach. Ininya komennya atau pertanyaannya, Coach. Silakan. Iya. Ini ya saya ini aja membayangkan yang mudah-mudah aja lah gitu ya. Kalau ada kaca yang bening, itu kan transparan, kelihatan semua tuh, gitu kan. Nggak ada filternya, nggak ada biasnya. Kalau kaca itu berwarna merah, maka ya seperti bias merah, gitu kan ya. Jadi ketika dibilang transparan, maka kalau kembali ke hakikat transparan itu kan ya apa adanya, gitu kan, bukan transparan yang artificial, gitu, yang sudah dibuat, gitu. Itu namanya bukan transparan, berarti sudah transparan artificial kalau sudah ada filternya, gitu ya. Kalau kaca tadi bening, kelihatan ikannya di aquarium itu, gitu kan, itu kan transparan banget, gitu kan. Begitu dia kotor, ada filternya atau berwarna, atau kemudian kaca itu cembung atau cekung, sehingga kemudian kurang transparan jadinya. Jadi transparansi ini sesuatu yang menurut saya nggak mudah untuk kita bicarakan. Kenapa? Ya karena banyak sekali filter-filter yang membatasi. Akhirnya kalau bicara sama A ini, bicara sama B ini, laporan keuangan untuk pajak ini, laporan keuangan untuk RUPS ini, laporan keuangan untuk yang lain lagi gitu kan. Nah itu kan berarti sudah ada frame-nya, sudah dibuat sedemikian rupa gitu. Ya kalau menurut saya sih, kalau saya pandangan saya itu bukan transparan lagi, itu sudah transparan, artificial transparan, seperti sekarang ada AI gitu. Jadi bukan kecerdasan yang sesungguhnya, tapi sudah buatan gitu kan, yang itu dipaksakan untuk menjadi frame
ke orang lain. Ya sah-sah aja sih, gitu kan ya, nggak masalah. Karena begitu sudah nggak bening lagi, sudah nggak sama antara yang di dalam dengan yang di luar, maka sudah bukan transparan. Kalau sudah buatan, sudah ada syarat-syarat untuk menjadi transparan, maka sudah nggak transparan lagi. Kalau itu pandangan saya begitu. Baik, menarik sekali. Persis sekali seperti yang tadi Coach Lia sampaikan, bahwa transparansi kalau kita simak di awal tadi itu kan seperti kaca bening, itu kan ya, di dalam kamus tadi ya, bahasa Inggrisnya Oxford, tapi yang dari Oxford, tapi dari bahasa Indonesia juga tersampaikan seperti itu ya. Coach Lia ada komentar ya, silakan. Thank you Coach Kartiko, sangat memperkaya banget dan saya setuju banget yang disampaikan Coach Kartiko itu benar banget, valid banget, dan memang kemudian nanti ada kecenderungan dong ketika kita sudah ada filter-filter, ada pagar-pagarnya itu akan ada kecenderungan dong itu menjadi artificial transparency gitu. Benar, ada kecenderungan itu ada, tapi kembali lagi makanya kita perlu apakah ini bijak, intensi kita ini apa, motivasi kita apa. Jadi kalau misalnya ketika kita memang intensinya memang mungkin mau menyembunyikan sehingga dia memagari dengan batasan itu, ya itu menjadi tidak bijak. Jadi maksudnya ini ujung-ujungnya memang bisa menjadi artificial transparency, bisa. Karena ini memang abu-abu, jadi maksudnya yang tahu itu juga sebenarnya juga si pelaku kalau kita ngomong secara pribadi ya. Kalau kita ngomong secara laporan keuangan, misalnya gini, oh ya ada laporan keuangan pajak sama laporan keuangan ini, berarti dari si pemilik usaha berarti ada intensi yang dia memang mau untuk tidak bersikap transparan. Berarti di sini dia sudah tidak bersikap transparan karena intensinya memang tidak bersikap transparan di sini gitu. Nah, tapi ketika kita ngomong, oke, kita melihat konteksnya tadi, ketika kita ngomongin tentang pricing, ketika kita ngomongin kebijakan ini mungkin belum saatnya untuk di-disclose gitu. Kita sampaikan kepada pihak-pihak yang related di dalamnya. Dengan tujuan apa? Supaya ini dimatangkan dulu, supaya ini bisa dibicarakan internal, supaya ini bisa lebih jelas dulu pro dan kontra bagaimana. Ketika ini sudah benar-benar valid, sudah benar-benar terevaluasi dengan baik, ini baru akan didisclose ke publik misalnya ya gitu ya. Ketika intensinya seperti itu, ya dia bersikap transparan dengan benar, dengan bijak tadi. Jadi kalau saya bilang yang disampaikan Coach Kartiko valid banget, ini bisa menimbulkan artificial transparency ketika niatnya sudah tidak benar. Jadi apa ya, motivasi itu kan di dalam ya. Jadi ya tidak bisa benar-benar kita lihat dari luar. Yang kita lihat dari luar mungkin tidak sama dengan apa yang ada di dalam. Tapi yang tahu itu adalah kita. Kalau kita juga mau kita punya usaha, kita melakukan sesuatu hal, tujuannya untuk apa? Nah, yang tahu tuh kan kita. Jadi bijak sini atau bijak sono atau seberapa bijak itu kita sendiri yang tahu untuk kita menentukan transparansi itu apakah bijak atau apakah hanya sekedar benar. Itu. Thank you Coach Kartiko, sangat memperkaya sekali. Artificial transparency, jangan sampai kita terperangkap di dalam artificial transparency. Thank you Coach. Oke, sama-sama. Satu lagi tambahan. Tadi mau mikir apa ya? Aku jadi lupa. Begitu. Terpesona sama jawaban Coach Lia ya. Terpesona sama jawaban Coach Lia ya. Kayak tadi misalnya dikatakan ada intensi atau ada konteks. Dua-duanya kan filter. Ya, intensi filter, konteks juga filter. Berarti memang ya sekali lagi mungkin namanya bukan transparan mungkin ya. Semacam tahapan berpikir atau apa gitu ya. Saya rasa kalau dibilang transparan dalam konteks ini ketika memang masih menggunakan filter gitu kan,
Bahkan yang namanya konteks pun filter kan. Konteks apa? Konteks ini, konteks itu. Beda konteks, beda filter. Gitu. Jadi mungkin namanya bukan transparan kali ya. Apa yang cocok ya? Yang kira-kira bisa lebih tepat ya, Coach ya? Iya, gitu. Jadi mungkin tahapan berpikir atau tahapan apa namanya kejelasan informasi mungkin ya, gitu. Karena ini jelas untuk anak SD, tentu jelas untuk anak SMP, tentu jelas untuk anak SMA, misalnya gitu kan ya. Tapi sama-sama membahas tentang seksualitas misalnya. Jadi mungkin namanya bukan transparansi. Kalau saya bilang sih namanya bukan transparansi karena jangan sampai kemudian tadi kita mengarahkan pada sesuatu yang menjadi ya tadi artificial gitu, bukan transparansi tapi seolah-olah transparansi gitu kan, membuat mitos baru di kepala orang tentang transparansi gitu. Itu di benak saya. Thank you, Coach. Thank you, Coach Tiko. Saya juga jadinya mikir nih, apa ya yang oke, sambil saya berpikir, nanti teman-teman juga bisa kasih masukan ya, ini lebih tepatnya apa tuh dalam konteks tadi ya. Silakan sambil disambung. Oh, dalam konteks coaching misalnya ya. Dalam konteks coaching nih. Apa namanya kan sebagian besar pengguna coaching ini di corporate terutama ini masih menggunakan coaching sebagai alat untuk sebagian besar masih sebagai alat untuk apa namanya ada masalah di coaching gitu ya. Jadi coaching is part of problem gitu kan, bukan part of development, belum ke sana gitu. Ada sih beberapa yang sudah ke sana tapi belum kelihatan gitu kan. Jadi ini kan kemudian akhirnya coaching itu menjadi ajang untuk tanda kutip marahin orang gitu ya, tanda kutip untuk nyari problemnya apa gitu kan, padahal sebetulnya nggak nyari problemnya apa atau menegur orang, tapi untuk mengembangkan atau develop orang kan mengenai kapasitas mereka. Nah, yang perlu kemudian di tahap awal mereka bicarakan kan tadi sebuah transparansi tentang kondisi now seperti apa gitu kan. Apa nih kondisi now sekarang dan apa kondisi yang diinginkan depan kan gitu kan. Jadi kebanyakan kalau saya nih misalnya ke corporate tuh ya, pertanyaan pertamanya bukan what do you want gitu, nggak kepake itu gitu. Pertanyaan malah what do you see gitu, apa yang kalian lihat, sampai betul-betul clear gitu, transparent gitu ya, apa adanya, terbicarakan semua. Nah ini kan nggak mudah gitu ya. Kenapa tadi saya apa namanya komentar masalah ini karena memang kebanyakan dari kita untuk clear dengan apa yang sekarang, apa yang terjadi saat ini antara atasan bawahan itu nggak mudah gitu. Ngomong apa yang terjadi nih tentang apa KPI misalnya atau tentang apa goal misalnya gitu ya. Ini kan sesuatu yang tadi, makanya saya penasaran banget nih bicara transparan. Wah gimana nih membuat transparan gitu ya? Karena tema ini adalah tema yang paling krusial saya rasa, terutama di teman-teman corporate ya, membicarakan tentang gimana kondisi sekarang ini, gitu kan? Menurut atasan gimana, menurut bawahan gimana mereka menemukan titik sepakat tentang sebuah keadaan, gitu, di mana kemudian itu bisa dikembangkan, gitu. Nah ini saya tadi dalam konteks coaching. Karena memang kenapa saya ikut sesi ini karena tadi wah transparan nih. Nah, ini sedang di kepala saya lagi cari gimana nih membuat transparansi gitu ya. Itu sih ya. Ya betul. Thank you Coach Tiko. Benar banget. Jadi valid banget. Jadi kita mengungkapkan secara transparan aja itu juga bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi tadi what do you see? Itu kadang cuma hanya di permukaan aja, tapi benar-benar apa yang what do you clearly see aja itu belum tentu bahwa seseorang bisa mengungkapkan dengan secara benar-benar jelas. Dan makanya itu Coach. Jadi saya pun tertarik dengan transparansi ini karena saya juga lagi belajar
belajar untuk lebih bersikap transparan dari hal-hal sederhana. Jadi yang saya bagikan ini juga sifatnya juga hal-hal sederhana yang dekat dengan kita, yang dekat dengan saya pribadi juga. Dan karena ketika kita ngomong dalam konteks yang lebih besar lagi, transparansi itu otomatis akan banyak banget faktor yang akan mempengaruhi apakah seberapa transparan itu bisa dilakukan. Jadi valid banget. Jadi transparan ini bukan sesuatu hal yang mudah, sesuatu hal yang secara benar-benar clear cut itu bisa dikatakan white and black. Ini banyak gray area juga di sini. Dan kalau saya boleh bilang itu faktor internal kita itu juga akan banyak main di sini. Ketika kita berusaha aja untuk menjadi pribadi yang transparan, itu banyak pengaruh juga dari faktor internal kita pribadi gitu ya. Apalagi ketika kita ngomong dengan perusahaan untuk berproses menjadi perusahaan yang transparan, karena kan pasti platform yang digunakan juga akan banyak. Bukan hanya coaching, tapi juga ya coaching, mentoring. Coaching adalah salah satunya. Kemudian juga ada mentoring, belum lagi dengan penilaian performance lainnya. Jadi ya itu benar banget, salut. Thank you Coach Kartiko. Itu juga memberikan insight saya. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang saya sampaikan itu saya berusaha menyampaikan dari secara sederhana, karena saya pun juga belajar menjadi pribadi yang transparan, karena kalau saya bilang maksudnya bersikap transparan ini itu akan ujung-ujungnya akan menguntungkan kita, ujung-ujungnya. Mungkin teman-teman juga ada contoh lainnya ya, bagaimana bersikap terbuka itu akan lebih baik buat kita, bersikap jujur apa adanya. Boleh nyelas sedikit ya? Silakan. Ada istilah di luar sana tuh jujur acur. Oh gitu. Ngerti ya? Ya, jujur acur, benar. Apalagi yang orang Jawa tahu terjemahannya itu jujur acur. Iya. Jujur acur ya. Ya itu tadi sih kembali lagi kepada kita, intensi kita. Terus kemudian kalau kita ngomong jujur ini adalah bagian kecil dari transparansi. Jadi kalau kita mau bersikap transparan, yang pertama itu memang adalah jujur tadi, gitu. Nah, tapi transparan ini lebih luas memang daripada jujur tadi, karena ketika kita transparan, ada data, ada informasi, ada proses yang perlu diomongin, dan ada motivasi, motifnya apa, intentionnya apa ketika ngomong begini, gitu. Tapi honesty, jujur itu memang adalah part dari bersikap transparan. Thank you, Coach kok udah mengingatkan tentang jujur. Asik nih, jadi ini banget ya, kita diperkaya ya dengan diskusi masukan-masukan dari salah satunya dari Coach Tiko. Saya jadi ini sedikit nih, Coach Lia. Tadi saya mau nanya, apakah transparansi itu genuine itu adalah transparansi, tapi langsung tadi kejawab bahwa genuine atau kejujuran ya mungkin itu adalah bagian dari transparansi gitu ya. Kemudian juga tadi untuk yang disebut transparan itu ada filter menjadi tidak transparan dan lain-lain gitu ya, tadi disampaikan itu terkait dengan intention juga tadi ya, tadi Coach Lia sampaikan ya, intention kita apa gitu, niat kita apa, jadi sangat internal tadi ya, dan prosesnya juga tidak mudah tadi ya. Jadi kalau boleh pemikiran saya ya, kalau boleh tersampaikan adalah memang ini sangat internal dan sangat kembali kepada niat di dalam hati kita, di dalam melakukan transparansi gitu ya. Niatnya apa gitu? Kalau niatnya adalah hanya untuk supaya kurang genuine istilahnya, untuk kita mendapatkan benefit dari itu gitu ya, itu bukan transparan berarti kan ya. Jadi filtering itu juga mempengaruhi. Itu at least yang saya pikir ya, yang saya simak dan saya olah tadi ketika mendengar pembicaraan tadi. Dari yang lain kita ada 12 menit sebelum 5 menit ya. Jadi 5 menit lagi kita ini belum ada ini ya, yang kesimpulannya yang terakhir. Ya, please. Boleh tanya ya? Oh ya, silakan.
Oh, saya pikir di 5 menit, saya pikir ternyata mau tanya ya. Jamnya Oke, benar kok, Ceko Tim. silakan. Yo. Ini mungkin pertanyaannya udah dijawab Lia, mungkin tadi dijelaskan ya, karena saya memang masuknya telat. Li, gimana tahu bahwa kita ini sudah transparan, Li? Karena ini kan balik lagi yang tadi Lia bilang, balik ke masing-masing sih gitu kan. So, how do we know bahwa kita sudah transparan, Li? Kalau kita sebagai pihak yang memberi informasi ya, dan di sini tadi ketika ini kan skill kita yang perlu kita punya itu kan 3, genuine tadi, authentic, mindful, sama clear. Jadi kalau gimana kita bisa tahu sih kalau kita udah transparan? Nah, berarti kita juga perlu jelas apakah informasi yang kita niatkan untuk sampaikan itu apakah sama dengan yang dia terima. Intensi kita tuh apakah dia tangkap? Informasi yang kita sampaikan tuh apakah nyampe? Oke. Menjawab Jadi nggak? melihat dari responnya orang tersebut juga gitu ya, Lia? Iya, Dari orang lain juga ya? betul. Dan kita kan juga bisa checking juga, ya. Oke. Atau ada lagi yang mau ditambahkan? Ada. Silakan. Sorry, ini ada pertanyaan dari ada dari Bu Tri. Ini tadi mungkin align dengan yang tadi didiskusikan ya. Apakah jujur identik dengan transparan? Apakah transparan selalu membawa kebaikan? Bagaimana hal yang memang tidak diperbolehkan dilakukan secara transparan karena akan membahayakan organisasi atau institusi. Contohnya ya dalam dunia usaha ya, apakah bisa segala sesuatu dilakukan secara transparan, terutama pengalaman keuangan gimana seperti itu tadi yang sempat dibahas juga oleh Coach Lia ya tadi. Barangkali bisa dijelaskan kembali di sharing. Ya, silakan. Jadi jujur itu adalah bagian, subset dari transparansi itu adalah kejujuran tadi. Jujur itu cuma hanya yang secara di surface level only. Jujur itu apa ya, menyampaikan kebenaran, ya kan, cuman hanya sampai di situ. Tapi ketika kita ngomong transparansi, berarti kita terbuka juga dengan data, terbuka juga dengan informasi, terbuka juga dengan proses, terbuka juga dengan apa motifnya kita. Dan kalau itu semua bisa clear, bisa jelas, dan itu memang semuanya positif, itu kita apa ya beroperasi dari sudut pandang bijak tadi ya. Itu. Nah, terus kemudian apa ya, transparansi kalau kita terlalu buka-bukaan, kita oversharing, kan ada hal yang kita perlu tutup dong, jelas perlu. Makanya itu yang juga Bu Mar sering kali bilang ke kita ya, bedakan antara benar dan bijak. Mana yang benar, mana yang bijak. Dan ketika kita memang sudah berlaku benar, tapi apakah itu bijak? Kita perlu mikir lagi. Ketika ada regulasi atau ada topik yang mungkin tidak bijak kalau diungkapkan sekarang, apakah kita perlu ungkapkan sekarang? Jadi tadi relevansinya, terus kemudian siapa penerimanya, tadi yang Coach Kartiko sampaikan, ada ini dong filter-filternya. Iya, mau tidak mau, karena transparansi yang terlalu oversharing itu nanti jadinya malah merugikan bukan hanya kita, tapi merugikan pihak lain dan bahkan lebih banyak orang. Jadi bijak tadi, ketika kita berpikir bijak dan kita benar-benar align dengan intensi kita di sini apa? Apakah intensi kita benar? Apakah motif kita baik? Oke. Bu Tri, apakah menjawab? Oke. Semoga apa yang menjawab. Kalau nggak menjawab, nanti kita bisa ngobrol. Iya, jadi hopefully itu sudah menjawab apa yang menjadi concern Ibu Tri yang sampaikan tadi. Sedikit ini ada komen dari dari Coach Tiko bahwa apa alternatifnya salah satu adalah instead of transparansi adalah appropriateness. Jadi appropriate gitu loh. Jadi instead of transparansi tadi yang menjadi ide dari Coach Kartiko adalah appropriateness. Ya itu sebagai mungkin sebagai apa salah satu pemikiran gitu ya. Good, ini ya untuk memperbaiki kita juga.
Jadi tadi dari Coach Mimi menyampaikan, jadi kesimpulannya transparansi ketika dibutuhkan itu adalah relevan gitu ya. Oke, itu salah satu dari Coach Mimi. Oke, kita tinggal sebentar lagi. Sepertinya kita tinggal kalau 8 menit, 7 menit menuju jam 9. Kita belum bahas mengenai kesimpulan tadi dari Coach Lia. Silakan Coach sharing mengenai kesimpulannya sebelum kita tutup. Ya, jadi tadi diskusi tadi sangat memperkaya topik malam ini, juga bahkan juga ada dari Coach Kartiko tentang oke, mungkin namanya bukan transparansi tapi appropriateness, kelayakan, which is ya kita bisa bahas secara offline di kesempatan lain, which is itu menarik sekali untuk bisa dipikirkan ulang. Nah, cuman ketika kita ngomong transparansi di sini itu apa ya, keterbukaan, bersikap terbuka, bersikap apa adanya, be mindful tadi, be genuine, be authentic, be mindful, dan bersikap jelas dengan apa yang kita katakan dan jelas dengan apa yang informasi yang kita terima. Itu adalah usaha kita untuk bisa bersikap transparan dan untuk menciptakan lingkungan yang transparan. Karena kita untuk transparansi, yaitu tadi, itu bisa luas dan bisa banyak sekali abu-abunya di situ. Tapi at least ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang at least jujur dulu, jujur apakah ajur? Belum tentu juga. Jujur juga bisa berarti mujur, ya kan? Ketika kita melatih diri untuk terus bersikap otentik, bersikap apa adanya, mindful dan jelas, bersikap transparan, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain, itu kita akan menciptakan lingkungan yang lebih transparan, yang tentunya ini akan meningkatkan keterlibatan di antara individu-individu untuk berkontribusi lebih, karena ada trust di situ. Ketika seseorang di-trust, dipercaya, maka untuk dia menampilkan dirinya dengan lebih baik, untuk dia lebih berkontribusi, itu akan meningkatkan dan membebaskan dia dari banyak belenggu-belenggu dia sebagai manusia ya. Keterlibatan antar individu untuk menjadi pribadi yang lebih berani untuk berkontribusi, berani untuk berekspresi, berani beropini. Itu sangat diperlukan, baik dalam keluarga, dalam organisasi, dalam masyarakat kita. Jadi ya, itu Silakan. ya, itu penutup dari saya bahwa memang transparansi ini banyak abu-abunya, tapi usaha dari kita untuk bersikap transparan dari hal kecil, dari hal yang sederhana, terutama dengan checking apakah ini bijak, apakah motivasi saya ini benar untuk melakukan ini, itu juga akan membantu individu-individu lain di sekitar kita untuk bertumbuh, berkembang menjadi pribadi terbaik mereka. Dan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam ini, teman-teman semua yang sudah memberikan sumbang sarannya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih Coach Lia, menarik banget subjeknya. Kalau saya rasanya dalam banget nih, dalam banget pembahasan mengenai transparansi ini. Sedikit saya menambahkan yang tadi dari Bu Tri, dan transparansi itu perlu memberdayagunakan secara positif. Mungkin itu ya salah satu ini juga ya, message yang memang secara clear tadi disampaikan juga oleh Coach Lia. Saya kira tidak perlu disimpulkan lagi, tadi penjelasannya sudah clear, cuma saya ingin membacakan sedikit aja yang tadi Coach Lia sampaikan, yang menurut saya itu salah satu clue yang kita perlu ini ya, perlu tahu juga ya, bahwa di sini Coach Lia menyampaikan kehidupan tanpa transparansi adalah kehidupan yang penuh keterbatasan. Penuh keterbatasan, ketergantungan, dan ketidakpastian. Jauh dari cita-cita kebebasan dan kemandirian. Ini salah satu statement yang langsung nempel di saya gitu ya, Coach Lia. Karena ternyata begitu dalam keperluan untuk kita bertransparansi gitu ya. Kemudian juga tadi kalau bahasanya diganti menjadi appropriateness dan tapi message-nya, konteksnya itu sama lah ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan juga luar biasa tadi Coach Lia menyampaikan secara jelas dan juga secara mendalam
kontribusi dari pemikiran dari rekan-rekan saat ini juga memperkaya sekali, dan terima kasih atas semua waktu dan juga kok saya jadi lupa sih. Perhatian. Perhatian gitu ya. Saya terpesona nih sama konselnya isinya, jadi udah langsung udah nutupnya juga udah nggak perlu lagi gitu ya. Mungkin terakhir ini kali ya, foto kita Foto-foto sama-sama ya, foto Ya. sama-sama ya. Oke, kalau teman-teman yang ini ya, yang berkenan untuk memungkinkan untuk buka kamera, please. Saya juga buka kamera. Di sini saya udah nih. Oh, udah. Oh, ini juga Pak Kodrat bersedia ini memungkinkan buka kamera, Pak Kodrat. Oke. Bu Maria udah. Oke. Kak Rani? Coach Rani, oke. Udah. Pak Kodrat, thank you Pak Kodrat udah buka ini nih, udah buka kamera. Nah, sebentar. Ini. Ibu Yuli juga sudah, thank you. Bu Mar juga udah siap-siap nih kayaknya. Oke. Coach Mimi udah siap nih kayak gini nih. Saya foto ya. 1, 2, 3. Sip. Nanti berganti layar. 1, 2, 3. Sip. Ya, udah di foto, kita sudah punya dokumentasinya. Terima kasih banyak atas tersediaan waktunya untuk ikut di dalam sharing session ini yang sangat menarik, sangat dalam, yang nggak langsung bisa nempel mungkin di kepala, tapi ini sangat bermanfaat buat kita di dalam platform kita, di dalam berorganisasi maupun dalam kehidupan pribadi mungkin ya. Semoga manfaat dan terus bisa juga nempel sampai nanti menjadi sesuatu yang terus bisa dibawa, diimplementasikan. Terima kasih semua Ibu Mariani yang sudah dari tadi. Sebetulnya kita ingin dapat sih 1-2 kata dari Bu Mariani, barangkali bisa memperkaya. Bu Maria please, Bu Mariani. Buka, nah itu kan dibuka mic-nya. Saya buka, maka dengan ini saya tutup kembali sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan dong. Satu, ini gimana Bu ini? Barangkali ada message sedikit lah. Buat Coach Lia yang udah ini dalam banget nih, independence. Ya, saya tadi melihat. Saya sampai foto loh yang 1 halaman tadi. Tadi saya juga melihat ada catatan bahwa ini bukan transparansi, tapi ini adalah appropriateness. Nah, ini menarik dan memang perlu offline ya, baru bisa karena ada beberapa kriteria. Tapi at least bahwa dengan menjadi transparan, kita bisa melihat lebih banyak. Dan dengan lebih transparan, maka kita berani transparan. Itu artinya bahwa kita berani menjadi otentik. Being authentic. Ya, being authentic dan berani untuk menjadi diri apa adanya. Itu sih yang saya lihat dari apa yang dibahas oleh Bu Lia. Thank you Bu Lia, keren deh. Thank you. Oke. Terima kasih banyak, terutama Coach Lia yang menjadi narasumber saat ini. Akhirnya berhasil juga membuat Bu Lia Coach Lia menjadi narasumber. Mudah-mudahan nanti menyusul lagi ya Coach Lia dan yang lainnya juga menjadi narasumber. Pak Kartiko juga kita tunggu ya menjadi narasumber ya. Bu Mimi, kalau Coach Denny sih pastilah ya, sering. Oke, terima kasih banyak kita. Coach Lia, ada yang mau disampaikan lagi? Yang belum pernah Cekotim jadi pembina narasumber. Iya. Ya, sometime within a few months, Bu. Gantian Bu Lia jadi moderatornya nanti ya Bu ya. Oh gitu ya. Oke. Langsung mulus nih. Oke. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, thank you. Sampai bertemu lagi semuanya. Salam sukses dan sehat, insya Allah. Yuk.